Murka hingga melontarkan ultimatum kepada Dena Devanka. Benny Simajuntak tampak mati-matian membela Jonathan Frizzy alias Ijong keponakannya yang dinilainya jadi korban kelakuan Dena yang terlalu mencampuri urusan pekerjaan Ijong, bahkan membuat Ijong terancam kehilangan pekerjaan. Lantas benarkah jika Dena tidak bisa menghentikan aksinya, Dena akan dilaporkan ke polisi oleh pihak Benny dengan tuduhan berlapis? Tampak membela Ijong mati-matian hingga berani mengultimatum Dena Devanka, diakui Benny selama ini Dena sering memancing keributan dan juga sering mencampuri urusan pekerjaan Ijong. Tapi benarkah di balik aksinya membela Ijong dengan gigih, tersimpan rahasia hubungan Benny dengan Ijong yang tidak harmonis selama 9 tahun belakangan ini? Di tengah prahara antara Benny Simajuntak, Dena Devanka, dan Ijong kini, proses persidangan cerai Dena dan Ijong sudah sampai pada titik putusan dalam agenda persidangan tanggal 17 Februari mendatang. Lantas, mengapa Benny menyambut girang momen tersebut? Seperti apa pula masalah hak asuh anak dan harta gonogini Ijong dan Dena? Benarkah rumah yang mereka tempati dijual untuk mengatasi dalamnya prahara di antara mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Benny Simajuntak tampak murka hingga mengultimatum Dena Devanka, istri Jonathan Frizzy alias Ijong. Murka dan ultimatum paman Ijong tersebut meletus dengan dahsyat di tengah proses perceraian Ijong dan Dena di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ditemui awak media kemarin, Benny yang juga telah murka dan mengultimatum Dena di sosial media sebelumnya, mengutarakan alasan dirinya bersikap tak biasa dan mengejutkan seperti itu. Menurut Benny, tak bisa menahan amarah dan murkanya lantaran Dena terlalu mencampuri urusan pekerjaan Ijong, bahkan hingga membuat Ijong terancam kehilangan pekerjaannya. Hal itu rupanya tidak disukai Benny hingga membuat amarahnya meledak. Jangan cari masalah deh. Selama ini statusmu mau apapun jungkir balik kau cari simpati netizen, saya tidak peduli. Tapi kalau sudah menyangkut pekerjaan orang, kau jangan macam-macam. Kau jangan macam-macam. Ya, Jonathan juga cerita sama saya. Sering kau tidak pulang malam-malam, nginap. Tapi dia tidak ambil pusing. Ngapain kau ambil pusing tentang si Jonathan? Hah? Dia kerja untuk cari duit, untuk cari makan buat kau, buat mulutmu, buat anak-anaknya. Jadi jangan kau ganggu-gangguin. Kalau kau perempuan yang benar, kau tidak akan membahayakan pekerjaan suamimu. Hebohlah di WhatsApp keluarga. Hebohlah dia juga kirim-kirim WhatsApp dari orang yang ngontrak dia, dari Country Vesta. Jadi si Dena ini terlalu mencampurin kerjaan Jonathan yang menuduh mereka hura-hura lah di Bali gitu loh. Sementara si Jonathan itu kan memang kerja. Dia dikontrak eksklusif. Beda bertanya sama bikin heboh sampai masuk ke sidang dewan direksi. Si Jonathan itu kan memang kalau pakaian kan milih-milih. Nah kalau dia dapat pekerjaan untuk promosi pakaian kan bagus. Kok ini jadi ngapain? Happy gitu. Kalau sekedar nanya nggak apa-apa, tapi bikin status, ngeteksin orang yang nggak tahu dapat nomor dari mana dia, semua tanyain, semua kru bisa dia tanya loh. 2 judul sebelumnya saya syuting di Puncak.
atau saya syuting di luar kota, banyak kan luar kota. Karena kan lagi PSBB, PPKM, jadi kita sewa satu tempat. Mungkin teman-teman juga tahu, kalau lokasi syutingnya sekarang aja, lokasi syuting cuma di Cibubur doang bolehnya, ya kan? Apalagi yang sebelumnya, pas lagi PSBB, PPKM, kita cuma ada di Puncak, cuma boleh di Bogor, satu tempat. Untuk selesai syuting aja bisa sampai subuh, gitu. Saya usahakan pulang karena ada anak-anak. Saya usahakan sekali pulang karena ada anak-anak. Karena anak yang paling kecil itu tidur sama saya, gitu. Jadi setiap saya pulang, selalu ditanya terus, saya jawab tanya terus, sampai ditanya, sampai menyinggung. Saya sangat menghindari banget keributan yang ada anak. Nah sekarang ini sudah ada anak bisa menyaksikan, itu sangat disayangkan, makanya sekarang saya lebih baik menghindar. Nah, kita juga sudah katakan bahwa Jonathan Frizzy itu tidak punya gaji bulanan yang tetap. Karena dia juga akan menunggu orderan pekerjaan begitu. Kalau nggak ada kerja kan susah juga. Dena yang dituding Benny terlalu mencampuri urusan pekerjaan Ijong hingga Ijong terancam kehilangan pekerjaan, rupanya membuat amarah Benny meledak. Ia bahkan mengancam akan melaporkan Dena ke polisi jika aksinya mencampuri urusan pekerjaan Ijong tidak segera dikendalikan atau dihentikan. Bahkan berbagai tuduhan yang dialamatkan Dena kepada Ijong yang dinilai Benny tidak berdasar alias mengada-ada bisa berujung dipidana. Benny telah memperingatkan Dena bahwa ia bisa diancam dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan, tuduhan yang tidak benar atau fitnah, dan juga kebohongan publik. Jadi sorry nih, saya mau nggak mau harus membahas tentang ponakan saya, tentang anak saya Jonathan. Ini kelakuan si Dena ini sudah tidak benar ini. Dia sekarang lagi mengobrak-ngabrik kerjaannya Jonathan dengan salah satu busana terkenal, ya. Dia sudah membuat status-status yang membahayakan pekerjaan Jonathan. Dena, saya ingatkan kau, ada pasal-pasal secara hukum jika kau melakukan fitnah, tidak membuktikan apa ucapanmu. Semua orang heboh kau buat. Semua di WhatsApp, semua saya sudah punya buktinya. Kalau tidak terbukti dan Jonathan kehilangan pekerjaannya, urusan kau dengan polisi. Ya Dena ya, kau sudah membuat pasal tidak menyenangkan dan sudah menghilangkan pekerjaan orang dengan menyebarkan hal-hal yang tidak baik dan hal-hal yang bohong. Nanti kalau sampai macam-macam, Ijong mesti saya Aci tarik ke polisi, laporin dia. Mau Ci, katanya. Sudah aku ngomong. Gitu loh. Artinya kalau ini masih berlanjut, dia masih ngomentari tentang pekerjaan Jonathan, membuat gosip-gosip yang tidak benar, itu ada konsekuensi hukumnya. Saya juga bicara begini, ada konsekuensi hukumnya. Gitu. Jadi saya tidak mau sampai nanti masalah ini sampai ke ranah hukum. Stop aja. Gitu. Saya juga nggak mau mencampurin lagi, saya nggak mencampurin lagi urusannya. Ngapain saya bingung campurin urusan keluarga anak saya, walaupun anak saya gitu loh. Tapi kalau sudah menyangkut pekerjaan itu urusannya perut. Enggak, kalau sekali lagi diganggu, Jonathan saya tarik ke polisian. Tapi kalau betul-betul tidak benar itunya, halusinasinya, tuduhannya tidak benar. Murkanya Benny Simajuntak hingga mengultimatum Dena Devanka? Benarkah komunikasi Benny dan Ijong selama ini sebenarnya tidak baik? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo teman-teman, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan juga di-subscribe. Geger, Benny Simajuntak tiba-tiba kembali murka kepada Dena Devanka hingga melontarkan ultimatum keras adalah bentuk pembelaannya sebagai seorang paman kepada keponakannya. Bahkan saking kesalnya Benny dengan kelakuan Dena,
Ia juga membongkar kelakuan Dena dengan menuding Dena sering memancing keributan dengan Ijong, bahkan sering mencampuri urusan Ijong yang sudah ia gugat cerai. Ini kelakuan si Dena ini sudah tidak benar ini. Dia sekarang lagi mengobrak-ngabrik kerjaannya Jonathan dengan salah satu busana terkenal, ya. Dia sudah membuat status-status yang membahayakan pekerjaan Jonathan. Dena, saya ingatkan kau, ada pasal-pasal secara hukum jika kau melakukan fitnah. Ngapain kau ngurus-ngurusin Jonathan lagi? Legowo aja lah. Orang mau pisah ini udah mau cerai, tanggal 10 juga ada putus kok. Pengadilan. Ngapain kau harus urusin pekerjaannya? Mau dia senang-senang dengan pekerjaannya, mau urusan apa sama kau? Urus dirimu sendiri. Dia kan juga nggak ngurusin kau. Mau kau pulang nggak pulang dan tidak pulang di rumah, nggak ada masalah buat dia. Ya kau juga harus begitu dong. Ingat ya, kalau kau menuduhkan hal yang tidak benar, saya lawanmu. Kalau kau menuduhkan hal yang tidak benar, saya lawanmu. Aku dia aja nggak pulang mau berapa malam mau gimana, aku nggak pernah tanya katanya. Artinya apa? Si Dena kerja tidak pulang juga tidak masalah buat si Jonathan. Tapi kenapa masalah pekerjaan dimasalahin dia gitu loh. Kalau dimasalahin dia hanya status saja sih nggak apa-apa. Ini sampai ke kru-krunya dia di Bali itu semua diinterogasi sama dia. Itu kan nggak benar itu. Kayak seperti apa? Ya kayak, ngapain kemarin ya, mabok ya, inilah itu, gitu. Kan nggak benar itu kan. Jonathan, saya belum mau ini ngomong, saya diamin aja kan. Terus adik saya bilang, Bang, Ijong mau ngomong, kenapa lagi itu? Gitu. Terus Ijong bilang, Aci tolonglah aku sampai nggak enak sama produsen yang ngontrak aku. Si Dena ini mengganggu-ganggu, semua ditanyain adiknya itu, ini, itu. Wah udah nggak bener ini kan. Nggak bener ini saya pikir. Ya udah saya bikin itu tadi kemarin. Maksud saya, kalau memang dia mau merusak kerja atau karirnya Jonathan, dia berbohong, saya bisa langsung tindak lanjut ke polisian. Benny yang tampak tampil dengan garang membela Ijong keponakannya dari perlakuan Dena Devanka, siapa sangka juga mengakui bahwa sebenarnya hubungannya dengan Ijong pun sudah tidak begitu harmonis. Lantas benarkah selama 9 tahun lamanya Benny dan Ijong tidak pernah berkomunikasi hingga menyeruak komentar murka dan ultimatumnya untuk Dena guna membela Ijong keponakannya? Sebenarnya belakangan ini juga hubungan saya sama Jonathan itu tidak begitu harmonis lagi gitu loh. Karena kan waktu kejadian itu kan saya aja yang tampil. Jadi saya rasa itu nggak fair gitu. Saya suruh Jonathan tampil, tapi Ijong itu kan memang nggak bisa ngomong sama wartawan. Akhirnya beberapa hal dengan pengacara kita berselisih paham gitu. Di depan saya diiyain, di belakang saya setelah pulang ke rumah beda lagi gitu loh. Sudah oke, sampai rumah beda lagi. Jadi saya agak narik diri, makanya saya nggak pernah komentar. Walaupun saya keras sama Jonathan, tapi saya sayang gitu. Jadi waktu saya berantem marah-marah juga, dia kirim kue sama saya. Saya tanya, ini kue dari siapa? Dari Ijong. Langsung Ijong bilang, Aci aku bikin di lontong Medan. Ku masakin juga. Pan lagi marah-marahan itu. Ya namanya darah, gimana sih? Namanya orang tua. Iya namanya orang tua. Kan saya adik kandung adik bapaknya Jonathan. Persis di atas saya. Iya, jadi bapaknya sudah meninggal, saya penggantinya dong. Gitu. Oh, saya keras sama Ijong. Keras banget. Saya kalau udah maki-maki marah, tanya dia. Pengakuan tidak harmonisnya hubungan Benny dan Ijong di tengah angkara murkanya Benny terhadap Dena Devanka, seperti apa penantian Jonathan terhadap sidang putusan cerai tanggal 17 Februari mendatang? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe.
Geger dan mengejutkan, aksi pembelaan Beni Simajuntak terhadap Ijong keponakannya dari Dena, Beni juga tampak mendukung rencana Ijong untuk menceraikan Dena. Karena itulah, di tengah penantian Ijong menanti putusan cerai pada sidang yang digelar tanggal 17 Februari mendatang, Beni mengaku tidak sabar menunggu momen tersebut untuk hadir dan menyaksikan langsung putusan dari majelis hakim, serta berharap gugatan cerai Dena Devanka atas Ijong dikabulkan. Lebih lagi, Beni juga berharap hak asuh anak jatuh ke tangan Ijong atau setidaknya diasuh secara bersama-sama. Tadi agendanya cuma kesimpulan, ngasih kesimpulan. Jadi kan nggak bisa dikasih tahu isinya apa kesimpulan kan, cuma ngasih ke hakim aja, ke penggugat nggak dikasih. Terus untuk putusan ada 2 minggu agendanya. Tanggal berapa tuh, Bang? 2 minggu dari hari ini. Ya nanti saya datang deh, Kak Beni datang dengan Jonathan. mungkin Kenapa Om Beni akhirnya dalam putusan ini Om Beni ingin hadir? Karena saya mau bersuka cita. Anak saya terselamatkan kembali kepada orang tua lagi. Sebelum jauh dari orang tua. 9 tahun tidak pernah bersapa-sapa sama saya. Mudah-mudahan pada tanggal 17 nanti, Februari, itu sudah diputuskan oleh majelis. 2 minggu. 2 minggu. Jadinya nanti putusan itu ya kita harapkan majelis juga memberikan putusan yang di tengah-tengah. Ada pengecualiannya kalau istrinya mampu atau istrinya punya waktu untuk anaknya. Kalau istrinya, bamaknya juga kerja, tidak waktu punya anak, ya sama bapaknya aja. Nggak punya penghasilan, yang punya penghasilan Jonathan yang bekerja. Sekarang dia sudah kerja, tapi sebelumnya hanya Jonathan. Iya, baru minggu. Makanya kata si Ijong, walaupun dia kerja tidak pulang, sampai malam tidak pulang nginap, si Jonathan tidak pernah urusin gitu loh. Ya barang-barang pastilah, mana ada bekas ibu, bekas anak, bekas bapak, bekas pacar ada, bekas istri ada, bekas anak kan nggak ada. semoga juga nanti saya dan Dena bisa jadi orang tua yang baik buat anak-anak. Makanya jalan terbaik saya pikir sekarang dengan berat hati memang harus berpisah, tapi secara baik-baik. Iya, berjalan. Ya pasti alasannya untuk yang baik-baik lah. Anak-anak ada papanya juga ada di rumah. Udah beres semuanya ya. Di tengah sengkarut masalah rumah tangga Ijong dan Dena Devanka hingga mendorong Beni, paman Ijong, turun tangan membela Ijong, menyeruak juga kabar bahwa proses perceraian Ijong dan Dena juga menyangkut perebutan harta Gonogini, termasuk aset rumah yang saat ini mereka tempati bersama buah hati mereka. Lantas benarkah semua permasalahan yang terjadi akhirnya sampai membuat Jonathan dan Dena sepakat untuk menjual rumah mereka dan hasilnya dibagikan kedua belah pihak? Kalau nggak dijual gimana? Nanti yang siapa yang tinggal di situ? Mau tinggal berdua terus? Sepakat biar ada dapat juga bagian. Walaupun di dalam hukum Islam kan nggak punya hak si Jonathan untuk membagikan hartanya kan, tapi Jonathan tetap kasih kok. Pindahnya ke Jakarta juga, dia belum tahu kali rumahnya juga belum laku. Tapi sudah ada yang nawar-nawar kah? Sudah, saya juga bantu, sudah ada yang nawar. Rumah-rumah Ijong, uang-uang Ijong ya suka-sukanya dong. Jadi kami pun tidak menyinggung Gonogini, walaupun di gugatan nggak ada menyinggung Gonogini, nggak ada. Sama dengan mereka juga. Mereka juga tidak ada. Nggak ada, karena memang ini bukan ranahnya Gonogini sekarang. Ini masih perceraian doang kan. Kami konsultasi ke situ. Ya, Iya. dan pembiayaan. Iya, itu aja sih. Itu aja pembiayaan. Inti dari perkara ini tuh. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intens Investigasi.